Hai, good morning anak-anak. Sehat semua, pastinya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Kita masuk ke pembahasan baru subtema 2 ya. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing ya di halaman 32 ya. Pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yaitu subtema 2 yaitu tentang wujud benda ya. Kalau kemarin kita membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita ya, benda-benda tersebut terbuat dari apa ya. Kalau hari ini kita akan membahas tentang wujud benda ya. Jadi di sekitar kita itu sangat banyak wujud benda ya. Salah satunya wujud benda yang ada di sekitar kita adalah benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Teacher, benda padat, benda cair, benda gas itu apa saja teacher ya? Jadi akan teacher jelaskan ya. Jadi benda padat itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita yang nampak, yang ada, yang bisa kita pegang, yang bentuknya keras ya. Itulah benda padat ya. Salah satunya apa? Untuk alat-alat di perlengkapan sekolah kalian kayak seperti pena, pensil, penghapus, tas ya, kemudian sepatu, baju ya, bisa piring, bisa sendok, mangkok ya, ataupun lain sebagainya. Itu yang disebut benda padat ya. Sedangkan benda cair adalah bendanya, contohnya seperti air, seperti sirup ya, seperti susu ya, dan lain sebagainya. Sedangkan benda gas apa teacher? Benda gas itu seperti kayak gelembungan-gelembungan sabun ya. Kalian pasti pernah mainan gelembungan sabun ya. Gelembungan sabun itu itulah gelembungan-gelembungan tersebut dibungkus oleh busa sabun ya, yang di dalamnya terdapat benda gas ya. Selain itu, udara yang kita hirup atau yang kita sebut dengan oksigen, atau udara yang kita keluarkan yang kita sebut dengan karbon dioksida, itu juga termasuk dalam benda gas ya. Udara AC itu juga benda gas ya. Udara kipas angin itu juga benda gas. Angin itu juga benda gas. Jadi sangat banyak benda gas yang ada di sekitar kita, termasuk knalpot, baik knalpot motor ataupun knalpot mobil, itu juga termasuk benda gas ya. Sudah kita jelaskan ya macam-macam dari benda gas ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang massa dan volume benda. Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 39 ya. Apa itu massa teacher? Massa itu adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda ya. Semua benda itu di sekelilingi kita memiliki massa ya. Jadi massa itu tuh berat atau tidaknya benda ya. Silakan kalian ambil benda yang ada di sekitar kalian ya. Kalau benda tersebut terasa agak ada bebannya, itu layak disebut dengan massa ya. Biasanya untuk mengetahui massa dari suatu benda tersebut kita bisa menggunakan timbangan ya. Kalau semuanya kita timbang, ada ukurannya, baik itu ukuran gram ataupun ukuran ons ataupun ukuran kilogram, itulah yang kita sebut benda memiliki sebuah massa ya. Kemudian di situ ada volume itu adalah benda-benda di sekitar kita menempati ruang ya. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda, itulah yang kita sebut sebagai volume. Nah, sekarang teacher ada contoh ya. Teacher akan memasukkan penghapus ini ke dalam gelas ya. Penghapus ini memiliki massa karena dia memiliki berat ya. Beratnya bisa kita ukur dengan hitungan gram ya. Sama halnya gelas. Gelas ini juga memiliki massa ya. Gelas juga memiliki massa, tapi kita bisa ukur dengan kita timbang ya. Kalau berat berarti memiliki massa ya. Benda-benda sekitar kita kalau ada ukuran terasa berat, kita pegang atau kita bawa, itu memiliki massa. Penghapus ini akan teacher masukkan ke dalam gelas ya. Kalian lihat ya. Penghapus ini menempati ruang ya. Penghapus ini menempati ruang. Sedangkan teacher juga akan memasukkan spidol ke dalam gelas ya. Kalian perhatikan, spidol ini juga memiliki menempati ruang ya.
teacher akan tanyakan massa antara spidol dan penghapus lebih besar mana? Yang pastinya massa yang lebih besar antara spidol dan penghapus adalah spidol. Karena kenapa? Ukuran spidol dan penghapus itu lebih besar spidol. Jadi massa antara spidol dan penghapus itu lebih besar spidolnya, ya. Kalian bisa lihat di halaman 40 ya, di situ juga ada contohnya ya. Ketika kalian memasukkan dua buah bola ya ke dalam masing-masing kotak atau kardus ya. Yang satu adalah bola kasti, yang satunya adalah bola basket ya. Bola tenis bola ini ya, bola kasti ini kita masukkan ke dalam ruang, itu dia menempati ruangnya lebih sedikit dibandingkan dengan bola basketnya ya. Itu menunjukkan bahwa bola kasti dan bola basket ya, bola basket memiliki massa yang lebih besar dibandingkan bola kastinya ya. Nanti kalian bisa coba latihan di rumah kalian ya. Silakan klasifikasikan, golongkan benda-benda, wujud benda yang ada di sekitar kalian ya. Yang mana benda gas, yang mana benda cair, yang mana benda padat, hanya untuk latihan saja di rumah. Kemudian kalian bisa membandingkan benda satu dengan benda yang lainnya, yang mana yang lebih besar massanya ya. Kemudian kalian juga bisa mempraktekkan, silakan cari wadah bebas, wadah apa saja bisa ya, bisa mangkok atau bisa gelas ataupun bisa kardus ya. Nanti silakan pilih benda ya, dua, kalian bandingkan volumenya antara benda satu dengan benda yang lainnya, apakah sama volumenya atau beda ya. Ketika seumpamanya ada perbedaan volume, berarti ada salah satu benda yang lebih besar dibandingkan benda yang satunya lagi ya. Silakan nanti latihan di rumah ya. Kalau ada kendala silakan tanya sama teacher ya. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan, menjelaskan pembahasan mengenai SPDP. Di situ teacher sudah tuliskan garis besarnya, itu kita akan melakukan gerak lemah dan kuat pada kaki ya. Dan buat pada kaki ya, nanti kalian bisa simak di buku kalian masing-masing di halaman 34 dan 35. Tapi kalian juga bisa memperhatikan video dari teacher ya. Ingat, tangannya diangkat, kemudian taruh di atas pinggang ya. Gerakan kaki maju mundur secara berurutan ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita buka kakinya, kita angkat agak lebar. 1. Gantian ya, kakinya agak diangkat ya temennya ya. Kakinya agak diangkat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diangkat 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, nanti kalian bisa latihan sendiri dengan melihat contoh-contoh yang ada pada gambar halaman 34 dan 35 ya. Itu merupakan gerak lemah dan gerak kuat pada kaki ya, ketika kita akan melakukan gerak tarian itu ya. Selanjutnya kita akan bahas PKN ya. Itu yang akan kita bahas tentang tolong menolong ya. Tolong menolong itu artinya membantu antar sesama manusia ya. Ketika ada tetangga kalian yang membutuhkan pertolongan, kalian sebagai manusia ya, sebagai masyarakat bertetangga atau masyarakat bersosialisasi, kalian wajib menolong tetangga kalian yang membutuhkan bantuan ya. Membantu seseorang itu tidak harus dimintai pertolongan terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat tetangga tersebut membutuhkan bantuan kita seharusnya sebaiknya harus sigap ya untuk menolongnya ya.
Nah, tolong menolong itu merupakan sikap sangat terpuji. Ya, manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Ya, jadi kita makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan antara sesama ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, oleh karena itu kita perlu menerapkan sikap tolong menolong. Ya, tolong menolong seharusnya dilakukan dengan rasa tulus. Ya, tulus artinya tidak mengharapkan imbalan. Ingat, ketika kalian menolong seseorang, ya, jangan harapkan imbalan. Ya, kalian hanya harus menolongnya dengan ikhlas, dengan tulus. Ya, cukup Tuhan yang akan memberikan imbalan ya kepada kalian. Ya, nanti ketika kalian menolong orang lain, ya, ketika kalian membutuhkan bantuan, ya, tanpa kalian minta pertolongan ke orang lain, orang tersebut akan menolong kita. Ya, kalau bukan orang yang kita tolong yang membantu kita, biasanya orang yang lainnya yang akan menolong kita. Jadi jangan takut ketika kita menolong orang. Saya nolong si A, nanti si A nggak mau menolong saya. Jangan takut ya. Ketika kita menolong si A, bukan si A yang akan menolong kita. Ya, bisa yang B, yang C, atau yang D yang akan bisa menolong kita. Ya, karena pertolongan itu ya tidak harus selalu dibalas oleh orang yang kita tolong. Ya, bisa jadi orang yang lainnya yang akan menolong kita. Ya, tolong menolong bisa kita terapkan dalam hal apa saja, teacher? Banyak. Ya, salah satunya menolong teman yang saat terjatuh. Ya, dengan cara gimana, teacher? Dengan cara membangunkannya, kemudian mengobati lukanya, ya, membersihkan lukanya. Ya, selain itu menolong apa lagi, teacher? Tidak keras umpamanya. Kalian bisa menolong teman kalian yang mendapatkan musibah, orang tuanya kecelakaan, atau ada yang sakit. Kalian bisa mengumpulkan sumbangan untuk menolong kawan kalian yang sakit tersebut. Dengan cara apa? Dengan memintai sumbangan ke teman-teman yang lainnya. Ya, selain itu juga menolong dalam lingkungan keluarga. Kalian bisa lakukan dengan cara ketika ibu kalian sibuk di dapur atau ayah kalian sibuk bekerja, kalian bisa menawarkan bantuan. Ya, ibu, apa yang bisa saya bantu? Ya, atau ayah, apa yang bisa saya bantu? Ya, jangan hanya diam saja. Ya, kita harus cekatan. Ya, kalau dalam lingkungan masyarakat gimana, teacher? Kalau dalam lingkungan masyarakat, ketika di samping rumah kita sedang ada hajatan semuanya, ya, tiba-tiba banyak tamu atau gimana, kalian bisa menolongnya dengan cara bisa membawakan piring-piring atau gelas yang kotor, ya, kemudian bisa mengambil sampahnya. Ya, nggak harus dimintain tolong, kalian harus sadar diri. Kalau kalian makhluk sosial, ya, kalian harus dengan sigap menolong orang tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas pembahasan kita yaitu matematika. Ya, matematika, kalau kemarin kita konversi satuan panjang antara meter ke sentimeter, hari ini kita akan membahas konversi satuan panjang antara kilometer ke meter ataupun sebaliknya. Ya, ingat di sini 1 kilometer itu ada 1000 meter. Ya, jadi 1 kilometer itu ada 1000 meter. Ya. Di sini si teacher sudah kasih contoh, ya, nomor 1 4720 meter, jadikanlah kilometer dan meter. Ingat ya, itu kuncinya 1 kilometer itu ada 1000 meter. Jadi di sini soalnya 4720 meter. Jadi kita jadikan dulu ke kilometer dan meter. Jadi 4720 meter kita jadikan ke meter. Jadinya di sini berapa? Kita keluarkan dulu ya. Di sini jadi 4000 meter. Jadi di sini berapa? Kita jadikan berapa? Jadinya berapa di sini? 4 kilometer. Sedangkan 7200 meter tetap ya. Jadi 7200 meter. Jadi jawabannya berapa di sini? 4720 meter. Berarti jawabannya di sini 4 kilometer 700
20 meter. Ya, ini jawabannya. Kemudian soal kedua, 2 km ditambah titik-titik meter sama dengan 2322 meter. Karena 2 km itu ada 2000 meter, ya, jadi kalian kurangkan saja 2000 meter. 2000 meternya dapatnya dari mana, teacher? 2000 meternya kamu dapatnya dari 2 km, jadi kalian kurangkan saja, ya, karena ini ditambah jadi kalian kurangkan 2 kurang 2 lagi, 3 kurang 0 hasilnya 3, 2 kurang 2 hasilnya 0, nggak bisa kalian tulis, jadi hasilnya adalah hasilnya meter, ya. Jadi di sini berapa? 322 meter, ya. Jadi hasilnya berapa? 2 km ditambah titik-titik meter sama dengan 2322 meter, yaitu kalian tinggal kurangkan saja 2322 meter dikurang 2000 meter, hasilnya 322 meter, ya. Yang terakhir 3 km dikurang titik-titik meter sama dengan 2 km. Ya, sangat mudah, ya. Ingat, ini sangat mudah. 8 km dikurang berapa? Yang hasilnya 2, langsung kalian kurangkan saja, ya. 8 km kamu kurangkan 2 km. Kita kurangkan, hasilnya berapa di sini? 5 km. 5 km kita jadikan meter, karena pertanyaannya meter di sini. 1 km kan ada berapa? 1000. Berarti kalau 5 km, 5 dikali 1000, hasilnya berapa di sini? 5000 meter. Jadi jawabannya berapa di situ? Jadi jawabannya ada 5000 meter. Ya, jadi 8 km dikurang 5000 meter, hasilnya 2 km. Oke, cukup jelas, ya. Sangat mudah itu konversi antara kilometer ke meter ataupun sebaliknya. Nanti jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanya ke WA teacher. Untuk masalah tugas akan diperiksa di Google Classroom. Thank you, goodbye.